Sabta Marga itu ada dua pegangan yang pokok. Pertama kali pegangan sebagai pejuang, lantas yang kedua adalah sebagai prajurit profesional. Marga 1, 2, dan 3 itu adalah pegangan sebagai pejuang, lantas 4 sampai pada 7 adalah pegangan sebagai prajurit profesional. Apa itu? Yang satu itu menyatakan marga 1, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Pancasila kita akui sebagai dasar, tapi juga sebagai ideologi sekaligus pandangan hidup daripada setiap warga negara dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Terhadap Pancasila bagi ABRI memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Marga kedua dinyatakan kami patriot Indonesia, pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak menyerah. Ini dalam sekali terhadap Pancasila itu, membela, bertanggung jawab, dan tidak akan menyerah dalam keadaan apapun juga terhadap Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan juga pandangan. Bahkan, ya, kalau perlu dengan sia tidak menyerah itu konsekuensinya rela berkorban itu untuk kepentingan daripada ideologi negara tadi. Yang ketiga, kami kesatria Indonesia, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan sebagai orang yang beriman, bertakwa, terus kita membela negara, kedudukan kita sebagai patriot tidak dilepaskan itu sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti sifat kepatriotan kita dan kejujuran kita itu harus selalu dinilai oleh ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiga inilah yang pertama-tama harus dilakukan. Itu utamanya supaya bisa mikul dur mendem jeruk, bukan secara lahiriah mikul dur pada waktu meninggal setinggi-tingginya menanam sedalam-dalam, tidak. Tapi kandung maksud adalah agar supaya selalu menjunjung tinggi teladan-teladan yang baik daripada orang tua dan meninggalkan, arti menanam, tidak melaksanakan teladan-teladan yang kurang baik. Karena bagaimanapun juga manusia itu tidak sempurna, selalu ada kekurangannya. Begitu pula daripada orang tua kita, begitu daripada orang tua anak-anak yang menjadi anggota ABRI. Tentu ada yang baik, tapi ada yang tidak baik. Nah, yang benar itulah itu, agar supaya diteladani dalam arti mikul dur tadi. Tapi yang kurang baik harus ditanam sedalam supaya tidak ditiru. Sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. So, kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Lah itu. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat. Kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme, mencintai pada produk dalam negeri. Pembangunan desa itu bukan hal yang baru, itu daripada pelaksanaan trilogi pembangunan, ialah stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Pemerataan sejak semula daripada tahun pertama daripada pelita pertama itu sudah dilaksanakan. Ialah pembangunan diutamakan kepada pedesaan, di sampingnya pertanian, kemudian industri, tapi pedesaan. Apa wujudnya? Ialah menaik impres desa. Walaupun jumlahnya itu hanya sedikit, hanya 100.000 pada waktu, karena kemampuan negara tidak ada. Tapi maksudnya pada waktu itu 100.000 itu adalah mendorong supaya desa itu turut membangun. Tadi tertinggal sudah, non tertinggal masih banyak. Ini pun juga diarahkan dalam sistem tabung tadi. Kita tidak ingin mendidik rakyat kita itu hanya menjadi malas. Kita menolong, jangan diberikan ikannya, tapi harus kita berikan kailnya, supaya dengan kail itu kan terus-menerus bisa mancing ikan. Pertama adalah kandungan tadi, kemudian lahir dengan pelengkapan hidup di alam madya di dunia ini, dan nanti akhirnya kita akan meninggalkan alam madya
akan ke alam wasono, alam akhirat. Semuanya akan menghadapi. Karena kunci pokok daripada penghayatan pengalaman Pancasila adalah Eka Prasetya Pancakarsa yang telah dirumuskan dalam P4 yang telah diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena itu daripada anak-anak harus juga berlatih melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya adalah tekad satu untuk mengorbankan kepentingan diri, memenuhi kepentingan lebih besar dalam mewujudkan panggilan daripada 5 sila, baik nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan tadi yang penting, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan berdemokrasi, nilai-nilai keadilan. Karya ini